Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Baik, para peserta kajian Kitab Tuhfatul Atfal yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian Kitab Tuhfatul Atfal ini pada bait berikutnya. Dan bait ini kita akan lihat dari bait ke-58 sampai 61. Bait ini adalah bait penutup, al-khatimah. Itu adalah penutup ya, untuk kitab Tuhfatul Atfal. Maka video ini adalah kajian terakhir untuk kitab Tuhfatul Atfal. Kita akan membaca baitnya dari bait ke-58 sampai ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamman nazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi abiyatuhu nadun badali dinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha summa salatu wassalamu abada ala khizamil anbiya'i ahmada wal ali wa sahbihi wa tabi'in wa kulli qarin wa kulli sami'in wal ali wa sahbihi wa kulli tabi'in wa kulli qari'in wa kulli sami'in. Watamma dan telah sempurna dan nazoman ini bihamdillahi dengan memuji kepada Allah ala tamamihi atas sempurnanya nazom ini bila tanahi hamdunnya atau puji kepada Allahnya tanpa batas, bila tanahi tak terbatas. Aitamma hadzan nazmu, yakni di sini di bait ini Kiai Nazim menjelaskan bahwa telah sempurna nazoman ini ya. Nazoman ini telah tamat, nazoman ini telah selesai bihamdillahi wa syukrihi wa sanaihi, dengan memuji kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, wa sanaihi dan menyanjung Allah, ala tamami hadzal nazmi atas tamatnya, atas sempurnanya nazoman ini. Kiai musannif Syekh Imam Jamzuri di sini bersyukur kepada Allah, mengucapkan hamdalah, memuji Allah atas tamatnya, atas selesainya dan atas sempurnanya nazoman kitab ini. Qauluhu bila tanahi, ucapan musannif
bila tanahi, lafad bila tanahi ay hadzal hamdu wasyukru wassana'u lillah mustamirran daiman abadan ila ma la nihayata. Yakni di sini menegaskan Kiai Musonif atau Syekh Imam Jamzuri bahwasanya rasa syukurnya itu, memujinya kepada Allah serta sanjungan kepada Allah itu mustamirran daiman, terus menerus selamanya, badan selamanya, ila malanihaya, sampai pada waktu yang tak terbatas. Ini adalah ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa bahagia, ucapan rasa puji dari musonif, dari Syekh Imam Jamzuri atas sempurnanya nazoman ini. Kita lanjutkan ke bait 59. Nah, yang tadi itu bisa menjadi pelajaran buat kita di bait ke-58 ini, bahwa ketika kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, setelah kita menyempurnakan suatu pekerjaan, maka dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah, untuk mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tercermin dari sikap Kiai Musonif Syekh Imam Jamzuri pada saat menyelesaikan nazoman ini. Wa tamma zannazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi. Berikutnya yang ke-59. Abiyatuhu nadun badalidhin nuha tarikhuha bushra liman yutqinuha. Abiyatuhu, adapun baitnya, jumlah baitnya nazom itu nadun bada, ada dikumpul dalam lafad nadun bada. Jadi nadun bada ini adalah kata kunci untuk menghitung berapa jumlah daripada bait nazoman ini. Ini makanya di dalam bait ini diberitahu bahwa ini lidzinnuha, bagi orang yang mempunyai akal, ya. Lidzinnuha, bagi orang yang mempunyai akal. Artinya nanti kita harus berpikir bahwa total bait ini itu ada berapa dari kalimat nadun bada. Dan tentu nadun badanya itu sendiri mempunyai arti atau mempunyai makna. Nanti yang ada di penjelasan, ya, di syarahnya. Tarikhuha, adapun tarikhnya atau titi mangsa, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Sundanya, atau tahun pembuatannya, tahun pembuatan dari abiyat atau dari nazoman ini, yaitu busyra liman yutqinuha, terkumpul dalam lafaz busyra liman yutqinuha. Di sejarahnya atau tahun pembuatannya terkumpul dalam lafaz busyra liman yutqinuha, kemudian jumlah baitnya itu ada dalam kalimat nadun bada. Perhatikan, ya. Indeks, nanti ada indeks untuk huruf-huruf, ya. Indeks huruf Arab yang susunannya susunan terdahulu, bukan susunan yang seperti sekarang abata saja hakho dada roja sasaso dotodo akufako, bukan yang itu. Tapi terdahulu, sebelum disusun menjadi abata saja hakho itu, menyesuaikan dengan huruf Latin ABCD seperti itu sebelumnya ada, ya, abajadun, ya, nanti ada susunannya. Abiyatuhu ai abiyatu hadzan nazmu, abiyatu hadzan nazmu, yakni di sini menjelaskan abiyatuhu di sini adalah bait nadoman ini. Bait nadom ini tuh ada berapa jumlahnya? Nah, itu dikumpulkan dalam lafaz nadun bada. Nadun bada itu artinya, nadun itu adalah nabata thayyibur raihah. Artinya di sini adalah
tumbuh berkembangnya wewangian yang harum semerbak. Wewangian yang harum semerbak, bada itu doharo, yakni di sini jelas. Jadi nadun bada itu artinya telah jelas, telah nampak, ya, telah nampak tumbuh wewangian yang semerbak. Ya. Di sini telah tumbuh, telah nampak, telah terlihat pertumbuhan dari wewangian yang semerbak. Artinya apa? Di sini mengisyaratkan bahwa Kiai Musonib mengatakan setelah selesai, setelah tamatnya, setelah sempurnanya pengajian dari kitab Tuhfatul Atfal ini, orang yang mencari ilmunya, lidinnuha, orang yang berakal, orang yang mencari ilmu itu telah tumbuh secara tidak sadar, ya, telah tumbuh di dalam dirinya wewangian yang semerbak. Apa artinya? Ya, dengan adanya kita mempelajari ilmu tajwid yang ada di kitab Tuhfatul Atfal ini, harapan Kiai Musonif, harapan dari Syekh Imam Jamzuri ini adalah tumbuh berkembang kita dengan ilmu tajwid ini, dan kita bisa mengaplikasikannya dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran, sehingga pembacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut menjadi pembacaan yang betul. Ya. Itu ditinjau dari orang yang sedang mencari ilmunya. Jadi nanti orang yang sedang mencari ilmunya, ya nanti itu akan nadun bada, di dalamnya akan tumbuh berkembang, ya, wewangian yang sangat semerbak wanginya. Dengan membaca Al-Quran dan tajwidnya yang betul, orang tersebut tentu akan mendapatkan kemuliaan seperti hanya wewangian yang semerbak harumnya. Seperti itu. Nah, itu kalau ditinjau dari aspek atau dari orang yang mencari ilmunya. Sementara kalau kita tinjau dari aspek orang yang mengarang kitabnya atau membuat kitab ini, menyusun nazomannya ini, yaitu Syekh Imam Jamzuri. Di sini nadun bada pun itu mengisyaratkan bahwa nabata thayyibur raihah dhuhara. Jadi setelah ini selesai, setelah kitabnya tamat, itu akan tampak dari syekhnya itu sendiri melihat bahwa nantinya akan ada tumbuh semerbak wewangian yang harumnya itu semerbak, gitu ya. Itu artinya dari sini mengisyaratkan bahwa nanti Syekh Imam Jamzurinya, ketika ada orang yang mengamalkan kitab-kitab bait-bait ilmu yang berasal dari bait-bait yang dikarang oleh Syekh Imam Jamzuri, maka beliau Imam Syekh Jamzuri itu akan mendapatkan pahalanya juga. Nabat atau ibu raihah. Jadi nadun bada. Tapi di samping itu nadun badanya pun itu punya mempunyai makna, ya, indeks. Jadi ada nanti ada belajar kodifikasi huruf hijaiyah nantinya, ya. Kodifikasi huruf hijaiyah itu nadun bada berarti ada bilangannya. Ya, ada bilangannya, sehingga ini kan abyatuhu nadun bada, artinya jumlah bait-baitnya itu terkumpul dari nadun bada. Allahu Akbar. Ini sangat-sangat luar biasa dalam pengambilan kata, pengambilan kalimat syarat akan makna, ya. Kemudian juga mempunyai penunjukan ataupun indikasi yang di situ ada indikasi lafadz, indikasi jumlah, ya. Lidhinuha tentu ini akan bisa diambil, akan bisa dimengerti oleh orang yang mempunyai akal. Di sini lidhinuha artinya li ashabil uqul, orang yang mempunyai akal, wal afhamun nirah, dan pemahaman yang cerah. Jadi orang yang cerdas, gitu. Orang yang cerdas akan memahami hal itu. Nadun bada ini ada maknanya. Maknanya ada, kodifikasi atau pengkodeannya, ya, atau mengindikasikan apanya juga akan terbaca oleh orang yang lidinnuha, gitu. Dan syarah kitab ini, pensyarah kitab ini Syekh Muhammad itu dia menjelaskannya, ya, dengan cukup detail di situ. Bahkan tarikhuha, ya, tahun pembuatannya pun, ayat tarikhu kitab bihadzan nazmi, tahun pembuatan atau penulisan nazom ini, ya, Tuhfatul Atfal, yakni kitab Tuhfatul Atfal, itu
diungkapkan dengan satu ungkapan yang cukup menarik, yaitu busyra liman yutqinuha. Sebetulnya kan busyra liman yutqinuha itu juga mempunyai makna, tapi di dalam maknanya itu ada katanya tarikh, ada tahun pembuatan tersirat di dalamnya. Busyra liman yutqinuha apa artinya? Takunu abyatu hadzal nadmi liman yutqinuha wa yahfazuha wa yufhimuha busyra. Jadi nanti ada satu kebahagiaan tersendiri yang telah menyelesaikan bait-bait ini, yang telah memahami bait-bait ini, bahkan yufiduha dan menghafalnya, bahkan memahaminya bait-bait ini, itu akan ada satu kebahagiaan, akan ada satu kepuasan tersendiri. Ayhuna wa masro, dan di situ artinya kebahagiaan yang sangat luar biasa ketika kita sudah menghafalkannya, kita sudah bahkan kategori mutkin bahkan ya, hafal, kemudian kita juga paham, kemudian kita juga mengamalkan dalam pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, itu akan ada kebahagiaan tersendiri seperti busyra liman yutqinuha. Nah, di samping itu ya, kita akan melihat di sini mulahadzah hammah, catatan yang sangat pentingnya ya, catatan yang sangat penting ini dari Ki Nazim Syekh Imam Jamzuri. Ramaza An-nazimu ila adadi abyatil qasidah fi qawlihi naddun bada. Imam Syekh Jamzuri Nazim ini orang yang membuat orang yang nazom, menyusun nazom, itu telah merumuskan bilangan-bilangan baitnya itu pada di dalam qasidah ya, di dalam bait tadi ya, dalam ucapan naddun bada. Kemudian waramaza ila tarikh kitabatuha fi qawlihi busyra liman yutqinuha. Begitupun untuk tahun pembuatan atau penulisan dari kitab ini itu dirumuskan oleh Kiai Syekh Imam Jamzuri di situ dalam ucapan busyra liman yutqinuha. Nah, kita akan melihat dalam hal ini wazalika anal huruf falaha hisabun fil arqam. Ternyata huruf-huruf tersebut itu punya kodifikasinya, ada kodenya dalam numbering, dalam bilangan gitu ya, arqam itu dalam bilangan. Wazalika ala naf'il tali. Berikut ini adalah ulasan pembahasannya. A itu adalah sama dengan 1, ba itu sama dengan 2, kemudian ja 3, da 4, ha 5, waw 6, za 7, ha 8, to 9, ya 10, ka 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ain 70, fa 80, sod 90, qaf 100, ro 200, sya 300, ta 400, sa 500, kho 600, za 700, do 800, zo 900, gho 1000. Ini adalah kode untuk huruf-huruf hijaiyah. Dulu sebelum disusun menjadi seperti susunan yang sekarang, abata sajahah kan yang sekarang. Kalau dulu ini masih abajadun, hawazun, atoyun, kalamun, nasaun, fasokun, rosyatun, sakhozun, dozogun. Susunan yang alfabet dari huruf hijaiyah, susunan huruf hijaiyah yang zaman dulu seperti ini. Jadi kalau yang sekarang itu kan dikenalkannya adalah abata sajaha jahakho dadar dan seterusnya ya. Kalau dulu bukan seperti itu ya, masih abajadun, dan itu ada kodenya, a-nya 1, ba-nya 2, ja-nya 3, da-nya 4, ha-nya 5, waw-nya 6, za-nya 7, ha-nya 8 dan seterusnya sampai gho itu adalah 1000. Sehingga lafadz naddun bada yang menyatakan bahwa ini adalah jumlah dari baitnya, itu kita bisa melihatnya. Nadun bada di sini nun berapa? Nun di sini tadi ada nun adalah 50. Kemudian dal di sini ada da-nya itu 4 di sini ya. Jadi 50 ditambah 4. Kemudian ba-nya itu 2 ya. 50 tambah 4 tambah 2. Da-nya juga 4. Alif di sini 1. Jadi kalau kita total lafadz nadun bada ini kita totalkan numberingnya itu adalah 61. Artinya wahwa adadu abyatu hadzal nazmi tuhfatul atfal, total atau bilangan dari bait untuk bait
Kitab Tuhfatul Atfal ini adalah 61 bait. Allahu Akbar. 61 bait. Ya, diungkapkan dengan kata nadun bada, bahkan nadun badanya sendiri mempunyai arti. Kemudian berikutnya kita lihat tahun pembuatannya, busyra liman yutkinuha. Ini kalau dilihat ini baknya apa bak? Baknya dua di situ. Sya-nya ada shin, di sini sya, di sini ada sya-nya berapa? 300. Kemudian ada ro-nya berapa? Ro-nya tadi 200. Kemudian ada iya-nya apa? Iya-nya 10. Ya, ini busyra dan seterusnya. Ini kalau kita preteli terus ya sampai alif. Di sini ada yutkinuha, ada ha, ini ada alifnya ya. Ini ada alifnya yaitu 1. Jadi kalau kita totalkan lafadz busyra liman yutkinuha ini adalah perumusan dari pengarang kitab ya, dari pengarang kitab Syekh Imam Jamzuri, kitab Tuhfatul Atfal, dan ada yang mensyarahkannya, ada yang yang menjelaskannya ya. Di sini dalam kitab ini itu ada kode-kode, ternyata ketemu bahwa busyra liman yutkinuha ini adalah kode untuk tahun pembuatan dari kitab Tuhfatul Atfal, yaitu kalau dijumlahkan adalah totalnya 1198 Hijriyah. Kalau sekarang adalah tahun 1400 Hijriyah, berarti ini sudah hampir 200 tahun ya. Ini sudah hampir 200 tahun. 210 tahunan ya, 212 ya, sekarang 1441. Jadi ini kitab sudah sangat lama ya dikeluarkan dan disusun ya. Sudah sangat lama disusunnya, dan ini wahwa tarikhu kitab hadzal nazmi Tuhfatul Atfal. Itu adalah tahun pembuatan atau tahun penulisan penyusunan dari kitab Tuhfatul Atfal nadoman ini ya. Itu luar biasa ya. Jadi pengkodean pengambilan dari yang kemarin juga ya, mengumpulkan kalimat dalam apa, misalkan sif dasana ikhfa, sif dasana kam jada saksun qad samadum thayyibazid itu qada dolima. Kemudian ada juga pengumpulan alif lam qamariyah, misalkan ibtihaz jaka wakaf akimah. Kemudian ada pengumpulan alif lam syamsiyah tib summa sirah mantaf wazib dani hamda su'ad najid syarif fadil kiram. Kemudian ada juga pengumpulan Fawathih Aswar. Itu semuanya mempunyai makna ya. Dan itu adalah yang di dalam, kalau dalam hadis ini artinya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi Islam sesuatu, seseorang kalau sudah baik Islamnya itu tarkuhu ma la ya'nihi, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak berguna gitu. Nah, ini adalah salah satu pesan buat kita bahwa kalau kita akan membuat sesuatu, jadikanlah sesuatu itu yang kita buat itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kemudian 60, summa salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada. Summa salatu, kemudian salawat, kemudian rahmat Allah wassalamu serta keselamatan abada selamanya ala khitamil anbiya, semoga selalu senantiasa diberikan kepada penutup para nabi Ahmada, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz Ahmada itu nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat salatu wassalam yakni rahmat dan salam dauman wa abadan, selama-lamanya ala khatamil anbiya, semoga dilimpah curahkan kepada baginda besar kita, penutup para nabi wal mursalin, dan penutup para utusan Ahmad, yaitu Ahmad. Wa huwa ismun min asma'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Ahmad itu atau nama Ahmad itu adalah salah satu nama dari nama-nama nabi kita besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dijelaskannya, ini mulahadzah yang bagian ini sudah dijelaskan
Bayana sabiqan anna salata minallahi ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam bima'na rahmah wa qila asana alaihi fil mala'il a'la ay zakarahu bi awsafihil jamilah indal malaikatil muqarrabin wa minal malaikat bima'na istighfar lahu sallallahu alaihi wasallam wa minal ibadi bima'na tadarru wa du'a lahu. Ini sudah dijelaskan sebelumnya di awal pada pembukaan bahwa makna sholawat itu tergantung dari siapa yang mengucapkannya. Apabila sholawat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu maknanya rahmat, ya. Rahmat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila minal malaikah, apabila dari malaikat, maknanya itu akan menjadi makna istighfar, ya. Permohonan ampun untuk baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila diucapkan oleh hamba minal ibad bimakna tadarru wa doa, itu bermakna doa, ya, meminta kepada dengan wasilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat beda-beda, ya. Amma salamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adapun salam di sini, ucapan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayuqsadu bihi ad-du'a lin nabi, maka yang dimaksud adalah mendoakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalamatihi fi hali hayatihi, atas keselamatan di dalam kehidupannya, wa salamati badanihi fi kuburihi, dan selamat badan dalam kuburnya. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum atau di sini assalatu wassalamu ala nabi, itu artinya kita mendoakan bahwa supaya Nabi itu selamat dalam kehidupannya serta selamat badannya dari kuburnya, ya. Ya, kita harus yakin di sini dan jasad Nabi itu tidak pernah hancur dimakan oleh bumi di sini, karena kita sering mengucapkan ini dan juga sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamatu badani fi kubrihi, dalam kuburnya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selamat. Selamat artinya tidak ada kerusakan, mudah-mudahan, ya. Kita salam kita sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke Baitullah, untuk pergi berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Wassalamatuhu yaumil qiyamah, dan keselamatan di yaumil qiyamah, ya. Waqila assalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menceritakan bahwa salam, ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yashmalu wassalam ala syar'ihi wa sunnatihi, itu mencakup keselamatan dalam syariat dan sunnahnya, syariat Nabi dan sunnah Nabi. Wassalamatuhu min antanalahu aidil abisin, dan keselamatannya itu dari pada saat kita dihadapkan dengan, pada saat Nabi sedang dihadapkan pada di hari kebangkitan, abisin, ya, hari kebangkitan. Jadi itu adalah satu doa yang baik yang sebaiknya kita juga mengucapkannya, bahwa lafadz assalam itu disandingkan dengan lafadz as-salat, itu senantiasa kita terus dawamkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalatu ala nabi, salatu wassalamu ala nabi, wassalamu ala rasul, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua, ya, bisa ditakdirkan untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa qala al-Majid al-Firazi Abadi rahimahullah fi kitabih as-salatu wal busyra fi salati ala khairil busyra. Ini ada di dalam kitab as-salatu wal busyra fi salati, ya. Beliau menjelaskan dalam fi makna taslim, dalam mengomentari makna lafadz at-taslim ala nabi, ya, ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nahu as-salam walladzi huwa ismun min asma'illahi ta'ala alaik. Jadi maknanya, katanya di sini adalah keselamatan itu, assalam itu adalah satu sifat, ya, satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala, itu diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'wiluhu, takwilnya apa? La khalwata minal khairat wal barakat wa salamatu minal makarih wal afat. Jadi salam itu, keselamatan itu adalah sesuatu yang tidak pernah sepi dari kebaikan, dari keberkahan dan keselamatan atas dari rasa bukan iri, tapi di sini makari itu
Kalau ke orang lain benci ya, dari rasa benci di situ, wal afati dan segala penyakit di situ ya. Idzkana ismullahi ta'ala innama yadhkuru 'alal umuri tawaqqu'an li ijtima'i ma'ani al khairi wal barakah fiha wa intifa'u awaridil khalali wal fasadi anha. Jadi ketika nama Allah itu disebutkan ya, kepada sesuatu, maka di sesuatu itu akan terkumpul makna-makna yang tadi, makna kebaikan, makna keberkahan, ya, intifa ya radil khali wal fasad. Bahkan di situ ada makna bahwa si perkara itu atau urusan itu ya atau sesuatu yang kita sebutkan itu tidak ada di dalamnya suatu kerusakan. Tidak ada celak, ya, celak sedikit pun yang bisa membuat suatu itu rusak. Itu salam namanya. Wa ya tamilu ayakuna assalam bimakna salamah. Dan kadang di situ makna assalam itu juga dimaknai dengan makna salamah. Jadi kalau kita menyebutkan keselamatan untuk Nabi, itu artinya kita mengucapkan bahwa ada mudah-mudahan di situ ada kebaikan, ada keberkahan, serta di situ selamat dari segala apapun yang bisa merusak. Dari selamat juga dari celak ya, celak yang sangat celak yang jelek gitu ya, sifat-sifat yang jelek. Aliyakun qada Allah taala alaika salamah. Jadi ini interpretasinya adalah semoga Allah memberikan kodok ya, menuliskan kepadamu keselamatan. Ai salimat minal malaim wa naqais, yaitu semoga selamat ya dari segala bahaya dan dari segala kekurangan. Jadi kalau kita faidah qultu, apabila kita mengucapkan Allahumma sallim ala Muhammad, ya, apa maknanya? Berarti kalau assalam tadi sudah disebutkan makna-maknanya, keberkahan, kebaikan, salimat minal makari wal afat, intifa'u awaridil khalali wal fasadi anha, dan lain sebagainya, itu atau salimat minal malaim wan naqais. Nah, itu kalau kita mengucapkan Allahumma sallim ala Muhammad, itu maknanya fa inna ma turidu minhu Allahumma ktub li Muhammad, ya Allah tuliskanlah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dakwatihi, dalam dakwahnya Nabi, wa ummatihi, dan umatnya Nabi, wa dzikrihi salama, wa dzikrihi, dan zikirnya, kemudian menyebutnya Nabi as-salama, satu keselamatan ya, min kullin nuksin, dari setiap kekurangan, fatazdadu dakwatuhu, maka tambahilah ya, tingkatkanlah dakwah nabinya ala mamarul ayyam, dari waktu ke waktu, uluan wa ummatuhu taksiron, dan mudah-mudahan umatnya lebih banyak lagi, karena itu makna dari salamah ya, keselamatan untuk umatnya lebih banyak, wa dzikruhu irtifaan, dan dengan menyebutnya Nabi Muhammad SAW yang tadi kita sebutkan, itu di dalamnya ada irtifaan, ada kenaikan derajatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang pada saat kita mengucapkan Allahumma sallim ala Muhammad, kita naik derajatnya dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hikmah daripada penutupan ini, jangan sampai kita terputus untuk mengucapkan sholawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini wal ali wal sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'in. Jadi salawat dan salamnya yang tadi disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun semoga terlimpah curah juga kepada keluarganya, wasahbi, dan para sahabat-sahabat Nabi, wa kulli tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti Nabi, wa kulli qari'in, dan orang-orang yang membaca. Nanti membaca di sini siapa? Nanti ada maknanya, wa kulli sami'in, dan orang-orang yang mendengar. Ini bisa saja makna kulli qari'in adalah orang-orang yang membacakan salam kepada Nabi, orang-orang yang mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi, wa kulli sami'in, bahkan orang yang mendengarnya. Ya, mudah-mudahan sampai kepada orang-orang yang mendengar.
Wa kadzalika yusallin nazim. Begitu pula di sini nazim Syekh Imam Jamzuri rahimahullah taala as-salatu huma nabi makna doa, yakni salawat di sini maknanya tentunya doa ala alin nabi, ya ini berdoa membaca salawat. Nazim ini orang yang menyusun nazamnya yusolli membacakan salawat, as-salatu nabi makna doa yang maknanya doa ala alin nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya nabi. Waqad sabaqa bayanul maksud bi alihi sallallahu alaihi wasallam, dan dulu sudah kita bahas penjelasan tentang maksud daripada Ali itu. Ali itu siapa saja, keluarga Nabi itu siapa saja, itu kita sudah bahas ya. Ada yang beberapa ulama mengatakan ini adalah keluarga dari keturunan, garis keturunan Nabi. Ada juga yang terakhir saja yang kita ambil itu adalah kaum muslimin dan muslimah. Amin, mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ingda syarhil baiti tsani min hadzal nabi, ya ketika menjelaskan tentang bait yang kedua ya dalam nadom ini di awal ya, di awal pembukaan ini sudah dijelaskan. Wa yusalli nazim juga mengucapkan salawat kadzalika ala sahabah ridwanullah alaihim, kepada sahabat-sahabat Nabi semoga diridhai oleh Allah, wa ala kulli man tabi'ahum dan orang-orang yang mengikutinya, wa ala kulli qari'in li hadzal nadmi. Oh, ini maknanya ya, orang juga mudah-mudahan menurut nazim ini mudah-mudahan sholawatnya pun ya mendoakan nazim ya, Syekh Imam Jamzuri kepada orang yang membaca nazom ini. Allah Akbar, mudah-mudahan ya, kita sudah membaca nazomnya sampai 61 bait telah sempurna. Mudah-mudahan kita juga terciprati sholawatnya, doanya dari Syekh Imam Jamzuri ini. Wa ala kulli qari'in li hadzal nazmi wa kulli sami'in lahu, bahkan orang yang mendengar pun yang ada di luar yang tidak mengikuti kajian ini tapi mendengar ya, mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan juga ya, mudah-mudahan itu juga termasuk ya mendapatkan doa, mendapatkan sholawat ya, doa di sini dari nazim ya, dari Syekh Imam Jamzuri. Ada di sini wakila, nah ini ada yang menyebutkan bahwa di sini qori'in di situ adalah kullu qori'in lil Quran, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, setiap orang yang membaca Al-Quranul Karim. Wa kulli sami'in lahu, dan ada yang sami di situ adalah setiap orang yang mendengarkan atas bacaan Al-Quran itu sendiri. Nah, mudah-mudahan kita ya setelah mengikuti kajian dan didoakan oleh Syekh Imam Jamzuri bahwa kita itu termasuk orang yang sedang membaca bait-bait ini, kita juga mendengarkan kajian-kajian dari bait ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang didoakan oleh doa baik oleh Syekh Imam Jamzuri, atau kedepannya kita aplikasikan ke dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan rahmat ya, kita akan mendapatkan salawat ya dari Allah, dari malaikat ataupun dari orang-orang yang berada di sekitar kita yang mengucapkan salawat ya, mudah-mudahan. Atau mengkaji kitab ini, selalu ada orang yang mengkaji kitab ini, kita termasuk lagi karena kita sudah mengkaji kitab ini, kemudian kita mengimplementasikan, mengaplikasikannya dalam pembacaan Al-Quran. Bahkan kulli sami'in lahu, ini Syekh Imam Jamzuri ini juga mendoakan orang-orang yang mendengarkan kajian ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup, ini adalah pertemuan yang terakhir untuk kajian kitab Tuhfatul Atfal. Tamat sudah, selesai sudah, sempurna sudah. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Silahkan dikembangkan lagi, silahkan dikaji kembali, kemudian silahkan juga diamalkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf pula apabila dalam pembacaannya ada kekeliruan, kemudian ada penjelasan yang tidak pas dan ada yang tidak dimengerti. Mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, apabila ada komentar, apabila ada saran, tolong dituliskan di masukannya, sarannya di kolom komentar ya, agar nanti kajian berikutnya akan jauh lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.